Polresta Bandar Lampung yang menggandeng tim dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri untuk memeriksa kesehatan jiwa penyerang Sheikh Ali Jaber. Alpin Andrian, penyerang Sheikh Ali Jaber, masih diperiksa intensif hingga kini di Polresta Bandar Lampung. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, penyidik masih memeriksa kondisi kejiwaan pelaku dan menggandeng tim dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri. Polisi belum menyimpulkan bahwa tersangka mengidap gangguan jiwa yang sebelumnya dinyatakan ayah dan kerabat tersangka. Adalah pemeriksaan yang dijalankan oleh tim dokter ya dari Rumah Sakit Jiwa Kurungan Nyawa di Kabupaten Pesawaran, di mana Rumah Sakit Jiwa Kurungan Nyawa ini adalah rumah sakit rujukan Provinsi Lampung yang dipimpin oleh tim Dr. Tenri Septa. Kemudian juga dari Mabes Polri, dalam ini Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri, telah mengirim ahli psikiater ahli yaitu Dr. Dona. Jadi Dr. Henning Dona saat ini telah melaksanakan kegiatan. Termasuk juga kami melakukan ya selain daripada konstruksi pasal yang sudah kami terapkan kemarin, kami tetap melakukan penyelidikan hal yang lain. Ya, penyidikan terhadap mengumpulkan barang-barang bukti yang ada. Keseharian apa yang dilakukan terhadap tersangka AA ini tentu menjadi pendalaman bagi kami. Sementara psikolog forensik Reza Indragiri mengingatkan bahwa tidak semua pengidap gangguan jiwa bisa lolos dari jeratan hukum. Pertanyaannya adalah gangguan jiwa jenis mana? Di dalam psikologi, di dalam psikiatri, ketika kita bicara istilah gangguan jiwa, itu rinciannya sangat-sangat banyak. Kita harus tentukan secara spesifik gangguan jiwa yang mana gerangan. Karena tidak setiap gangguan jiwa maka serta-merta akan kemudian bisa lolos dari hukum. Tidak. Hanya gangguan jiwa tertentu saja yang akan katakanlah bisa mendapatkan fasilitas dari pasal 44 KUHP tentang lolos dari hukum. Tapi untuk gangguan-gangguan jiwa lainnya, tetap yang bersangkutan harus memberikan pertanggungjawaban secara pidana. Penceramah Sheikh Ali Jaber diserang Alpin Andrian pada Minggu 13 September ketika sedang memberikan tausiah di Masjid Falahuddin Bandar Lampung. Tersangka yang tinggal tak jauh dari masjid bukanlah peserta tausiah. Sebelum naik ke atas panggung dan menyerang Sheikh Ali Jaber, tersangka mengambil pisau di dapur rumahnya. Akibat serangan, Sheikh Ali Jaber terluka pada bagian tangan atas kanannya. Bahkan Sheikh Ali Jaber sendiri yang melepaskan pisau yang menancap di tangannya. Tersangka sempat dipukuli massa sebelum diserahkan ke polisi. Menurut orang tua, tersangka mengidap gangguan jiwa selama 4 tahun terakhir. Namun polisi tetap proses penyerangan ini dan menjerat tersangka dengan pasal berlapis, yaitu penganiayaan berat dan membawa senjata tajam tanpa hak dengan ancaman penjara hingga 10 tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Kondisi pendakwah Sheikh Ali Jaber sudah sehat dan sedang dalam fase pemulihan luka tusuk di lengannya. Saat ditemui di kediamannya di Rawamangun, Jakarta Timur pada Senin malam, Sheikh Ali Jaber menceritakan kronologi penusukan yang dialaminya. Terkait dugaan pelaku yang mengidap gangguan jiwa, Sheikh Ali meyakini hal berbeda. Menurutnya pelaku merupakan orang yang terlatih dan memiliki sasaran yang jelas dan tidak mengidap gangguan jiwa. Tapi saya memperhatikan lokasi itu ketika saya berlangsung isi acara, sayang sekali tidak ada keamanan setempat di tempat yang kejadian ini. Menurut saya terlalu cepat pernyataan ini, dan ini menurut saya belum menjadi pernyataan yang resmi ya. Masih hanya diungkapkan dan disampaikan, diperkirakan barangkali. Tapi dalam kejadian peristiwa di hadapan saya meyakini dan memastikan orang yang saya hadapi bukan orang yang sembarangan, orang terlatih walaupun dia masih sangat muda, fisiknya begitu sangat kuat, tusukannya sangat tajam, berani, loncat, dan dia punya sasaran yang jelas, bahkan posisi sasarannya dia jelas. Tapi subhanallah, memang Allah takdirkan saya bisa selamat. Pada Senin malam, Menko Polhukam Mahfud MD mengunjungi kediaman Sheikh Ali Jaber untuk memastikan kondisinya pasca peristiwa penusukan di Lampung.
Mahfud pun lega melihat kondisi Syekh Ali Jaber yang sudah sehat. Mahfud menyatakan akan terus memproses kasus penyerangan secara hukum tanpa dikaitkan politik apapun. Ia juga berjanji akan menyampaikan secara transparan kepada masyarakat proses hukum yang berjalan. Ya, kita terus akan memproses kasus ini secara hukum tanpa tadi kesepakatan tanpa dikaitkan dengan politik apapun. Hukum ya hukum, gitu ya. Nah, kita akan ini. Terbaru mungkin dengan pihak kepolisian. Udah saya sebelum ke sini berangkat kita dapat laporan dari BAES, dari Densus, dari BNPT, dari BIN, dari Intelkam saya kumpulkan tadi. Sudah ada benang merah tentang apa yang terjadi, dan satu kesimpulan atau langkah yang sekarang signifikan secara hukum, yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Meski ada keterangan dari keluarga bahwa pelaku mengalami gangguan jiwa, polisi tetap menyelidiki secara mendalam motif dari penusukan dan kondisi pelaku. Apakah benar pelaku mengalami halusinasi karena gangguan jiwa atau memang ada motif lain di balik itu? Tim Liputan iNews melaporkan.